merupakan kegiatan perdagangan internasional yang bertujuan mendatangkan barang maupun jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Kegiatan ini melibatkan dua negara. Selanjutnya saya akan membacakan dampak positif dan negatif impor minyak bumi di Indonesia. Dampak positifnya, banyaknya inovasi produk, meningkatkan devisa negara dan jangkauan pasar yang lebih luas. Dampak negatifnya, timbulnya ketergantungan terhadap produk asing, daya saing semakin meningkat, dan juga dapat terjadinya penjajahan ekonomi. Adapun contoh impornya sebagai berikut. Hey guys, lagi ngapain nih? Kayaknya seru banget. Reja, ya nih, kita habis baca salah satu artikel yang membahas tentang impor minyak bumi di Indonesia. Tentang impor minyak bumi, loh, bukannya Indonesia termasuk salah satu produsen minyak bumi terbesar di dunia? Betul, Indonesia memiliki sejarah sebagai salah satu pengekspor minyak bumi terbesar di dunia, terutama pada tahun 1980-an dan di awal 1990-an. Namun, kemudian Indonesia mengalami perubahan dari pengekspor minyak bumi menjadi pengimpor neto minyak bumi atau net oil importer sejak tahun 2004. Nah, betul banget tuh guys. Salah satu penyebabnya ialah karena minyak yang diproduksi di Indonesia tidak mencukupi konsumsi bahan bakar minyak yang ada di dalam negara, guys. Loh, yang bener. Terus dari mana Indonesia mengimpor minyak bumi? Jadi menurut data BPS tahun 2022, pengimpor minyak mentah terbesar itu bukan dari negara Timur Tengah, melainkan dari negara Afrika, yaitu Nigeria. Benar banget, jadi total nilai impor minyak Indonesia ke Nigeria mencapai 2,54 US dollar sejak Januari 2022 sampai Juli 2022. Jadi Indonesia nggak ngelakuin ekspor minyak bumi lagi? Ada kok, Indonesia tetap ekspor, tetapi dalam bentuk minyak mentah, dan itu ke beberapa negara, dan paling banyak itu ke Thailand dan senilai 781,6 juta US dollar. Dan itu menurut data dari tahun 2022 sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Dan di Indonesia ekspornya itu minyaknya tidak sebanyak dahulu, sedangkan ya impornya di tahun ini mulai tinggi. Jadi ekspor minyak di Indonesia itu di sini dan impornya di sini. Oh, jadi gitu. Iya. Oke. Nah, jadi berdasarkan hasil diskusi tadi dapat kita ambil kesimpulannya bahwa Indonesia berubah dari negara pengekspor minyak menjadi negara pengimpor minyak. Salah satu faktor utamanya adalah karena penurunan produksi minyak bumi dalam negeri. Beberapa ladang minyak utama di Indonesia mencapai puncak produksi atau mengalami penurunan produksi, sehingga menyebabkan penurunan pasokan minyak bumi dalam negeri, yang kemudian mengakibatkan negara ini harus mengimpor minyak untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Oleh karena itu, Indonesia menjadi negara pengimpor minyak. Datang akhirnya berjalan ya di Oh ini, ya kan ini negara. oh berarti Pin, kami sini. Ngapain deh? 2, 3. Bener banget, jadi total jangan kuring. 3. Betul, Indonesia memiliki sejarah sebagai salah satu pengekspor minyak bumi terbesar di dunia, terutama pada tahun 1980-an dan di awal 1990-an. Namun, kemudian Indonesia menjadi pengekspor. Ya. Sebelum memasuki diskusi kami, saya akan menjelaskan sedikit apa itu impor. Impor yaitu kegiatan perdagangan internasional yang melibatkan dua negara, yaitu bertujuan Selanjutnya saya akan membacakan dampak positif dan negatif minyak impor minyak.